Kita bersyukur pada Tuhan karena kita dapat beribadah seperti ini. Oleh itu, mari kita sama-sama masuk dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bagi doa permohonan. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Bapa, telah memberi kami nafas yang baru dan kekuatan yang baru. Bapa, sertai kami sepanjang ibadah ini, biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang akan melindungi dan memberkati semua kami yang ada dalam ibadah ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat lagu ini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bagi santapan rohani kita pada pagi ini, saya ambil dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Saya baca, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, dan Dia akan menolong engkau. Sekali lagi saya baca, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, dan Dia akan menolong engkau. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Kasih fokus sekinornya, itama menguasai sekobia, imnumuruk ditaban memitana. Kasih fokus Yesus Kristus, it anak peneringan di sana Tuhan pokok. It nanantisa di sudut osusi, nusu di Maria Muslimiko isido. Hinopogos sampai disangka, ihiza di kakarpo, senatus pemerintah. Inatay po, nilabo, mintahuno, sido, sipulu, metay. Ada pada kataru, Kinulian yung sido, antad sit ulun minatay, nukod sit syuga. Nakinakod po, mogong yung sido, punong sit banang daringan, ama dumasa sa kabiay. Antad sorry, rumikot bago yung sido, siti pamagna, tumunghukum dito nodon di bisaw o natay. Kasi fokus sit sundut o susi, isuno igreja dat ulun Kristian, dit enizo mosasipo. Ipinizaan dat ulun dat osusi, omikadaan dosarga, omikukulanan nagubas, omikubisaan kagtanay. Kumona di ama,
Yat ko ikinutimpunan biar noriting sampai selai-lai, sampai selai-lai. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat lagu ini bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ini saya mempersilakan kepada khotbah. Nah, terlebih dahulu shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan sempena ataupun lewat daripada ibadah online kita pada pagi ini. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan tunduk kepala dan berdoa. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan karena lewat daripada kasih Engkau kepada kami masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah nyertaan-Mu hadir di tengah kami dari awal sehingga akhirnya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang disampaikan itu dipahami oleh setiap semua jemaat, dan bagi hamba-Mu sendiri berilah kebijaksanaan supaya bukan kehendak manusia yang disampaikan, tapi melainkan semua kehendak dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Seluruh doa ini Tuhan kami serahkan dan andalkan sepenuhnya di tangan Engkau. Haleluya. Amin. Nah, teks pembacaan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar dan pelajari pada hari ini diambil di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2
ayat yang ke-11. Sini saya baca dalam terjemahan bahasa Melayu, yaitu berita Alkitab Berita Baik dengan tajuk besar Gembala dan Malaikat. Ayat yang ke-11, pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Sekali lagi saya baca, pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Nah, teks ini merupakan kisah tentang kelahiran Yesus. Nah, sebelum itu, tema kita untuk bulan ini masih dalam sukacita yang bersubtemakan berita sukacita yang besar. Nah, teks yang kita baca sebentar tadi itu merupakan teks ini merupakan kisah tentang kelahiran Yesus ke dunia yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang berada di padang. Nah, teks ini memang tidak asing lagi bagi kita karena kita sering mendengarnya pada waktu perayaan Natal. Tetapi teks ini sebenarnya bukan khas untuk perayaan Natal saja, tetapi teks ini kita boleh pelajari pada setiap masa. Nah, namun mengertikah kita mengapakah kita menyambut perayaan Natal? Nah, merujuk di dalam teks yang kita baca sebentar tadi, kita menyambut Natal karena Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir ke dunia sebagai penyelamat umat manusia daripada hukuman yang kekal. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui karena supaya kita tidak menyamakan perayaan Natal itu dengan perayaan-perayaan yang lain. Nah, berbalik kepada teks yang kita baca sebentar tadi, itu merujuk kepada berita sukacita yang besar kepada manusia. Berita sukacita yang besar kepada manusia. Berita yang disampaikan oleh para malaikat merupakan sebuah berita yang gembira, yang melebihi segala berita gembira yang pernah kita dengar. Kegembiraan yang disampaikan oleh malaikat melebihi daripada kegembiraan yang kita pernah alami di dunia. Ini karena manusia yang dahulunya berada di bawah naungan dosa, kini dibebaskan melalui kematian Tuhan Yesus. Nah, berita sukacita ini bukan hanya untuk sebilangan orang saja, tetapi berita gembira ini untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan kita, kepada Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai orang yang percaya, berita ini juga merujuk kepada
berita ini juga merujuk kepada kasih Allah ke dalam dunia, di mana Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai penyelamat manusia yang cuma-cuma tanpa sebarang bayaran. Nah, sebagai orang yang percaya, apakah respon kita terhadap kasih Allah ini? Nah, jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20, Lukas 2 ayat yang ke-20, mari kita baca di dalam ayat yang ke-20 ini. Semua gembala itu kembali ke padang sambil memuji-muji Allah bagi segala yang sudah didengar dan dilihat oleh mereka, karena semuanya tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Nah, dalam teks ini menunjukkan bahwa respon para gembala. Nah, sebelum saya melanjutkan, kita perlu mengenali siapakah para gembala ini. Nah, para gembala adalah golongan yang paling dianggap rendah pada zaman itu, karena dianggap tidak bersih sehingga tidak mengikuti kegiatan-kegiatan agama. Nah, itulah sebab mereka dianggap rendah derajatnya pada masa itu. Berbanding pada waktu Perjanjian Lama, seorang gembala itu mempunyai derajat yang tinggi, di mana Raja Daud sendiri merupakan daripada pekerjaannya daripada seorang gembala. Tetapi ini berbeza pada masa Perjanjian Baru, di mana para gembala dianggap pekerjaan seorang gembala itu merupakan pekerjaan yang sangat rendah dan paling hina derajatnya. Nah, namun daripada pembacaan yang sebentar tadi menunjukkan bahwa berita kesukaan itu terlebih dahulu didengar oleh para gembala. Nah, jadi apakah respon para gembala daripada apa yang mereka lihat, di mana semua yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka itu benar-benar berlaku, dan itu nyata di hadapan mereka. Nah, setelah mendapati semua yang dilakukan itu benar-benar terjadi, para gembala itu sangat gembira sambil memuji-muji Allah. Nah, di sini kita dapat mempelajari bahwa untuk memuliakan nama Tuhan itu tidak terbatas pada tempat dan waktu. Nah, sama ada keadaan hidup kita pada masa senang atau susah, tetapi pujian kita kepada Tuhan itu senantiasa berjalan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita boleh mengambil contoh daripada pribadi para gembala ini, bahwa walaupun mereka dalam keadaan yang susah, tetapi itu tidak menghalang bagi mereka untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya, untuk itu marilah kita lebih setia mendekatkan diri Nah,
Untuk itu, sebagai orang percaya, marilah kita lebih setia mendekatkan diri kepada Yesus dan tetap membangun keintiman rohani dengan Dia agar kesukaan besar menjadi sempurna dalam diri kita dan akan memotivasikan kita untuk terus memuji dan memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, sampai sini saja pengucapan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Nah, mari kita teruskan dengan sebelum itu, mari kita berdoa lagi bagi penutup firman Tuhan pada hari ini. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Daripada firman-Mu sebentar tadi telah mengajar kami supaya terus bersukacita dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami, karena Tuhan firman sebentar tadi telah mengajar kami untuk kami sebagai orang percaya mempunyai cerminan kehidupan kami kepada Engkau, dan daripada firman sebentar tadi mengajarkan kami bahwa setiap dosa kami itu telah diampunkan daripada kelahiran Engkau ke dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Seluruh doa ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Nah, mari kita berdoa. Kita teruskan doa bagi doa khusus kita pada hari ini. Nah, hal yang pertama kita sama-sama doakan untuk doa khusus kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dan yang kedua, yaitu berkaitan dengan kesehatan jemaat. Dan yang ketiga, kita berdoa bagi para pelajar yang sedang belajar, yang sedang menjalankan pelajaran lewat daripada belajar secara online, dan mungkin tidak lama lagi sekolah akan dibuka. Kita juga berdoa bagi mereka, dan kita juga tidak lupa berdoa bagi beberapa pribadi yang akan belajar dan dalam perjalanan nanti akan dalam perjalanan menuju ke destinasi mereka, yaitu Terodin, Surgawan, dan juga Safrina. Ya, kita berdoa bagi mereka supaya perjalanan mereka nanti itu dilindungi oleh Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena memberi kami waktu ini untuk bersama-sama meninggikan, mengucap syukur kepada Engkau. Nah, pada saat ini Tuhan, kami saat ini sejiwa bersama-sama ingin berdoa khususnya bagi keadaan kami pada saat ini, di mana kami masih dalam dilanda penyakit pandemi COVID-19 di negara kami. Mohon sertaan daripada Engkau supaya terus menyertai kami, berkati setiap usaha kerjaan untuk menangani penyakit ini,
supaya sehingga pada saat nanti ini akan betul-betul akan hilang dan setiap pesakit akan disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, penemuan vaksin itu juga merupakan sumber berkat daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi kesehatan jemaat kami Tuhan. Mohon supaya diberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit pada saat ini Tuhan, supaya diberikan kesembuhan daripada obat-obatan yang mereka minum, mereka makan, dan Tuhan bagi mereka yang sakit yang berada di hospital juga diberikan kesembuhan. Berkatilah perawat yang sedang merawat mereka supaya diberikan kebijaksanaan untuk mengatur semua tanggung jawab mereka sehingga setiap pesakit yang sedang sakit pada saat ini diberikan kesembuhan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi setiap pelajar yang sedang belajar pada saat ini, semada lewat belajar daripada online Tuhan, supaya mereka diberikan kebijaksanaan untuk mengurus setiap masa yang diberikan dan mereka memahami setiap yang diajarkan oleh guru kepada mereka Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa Tuhan bagi beberapa pribadi yang akan berjalan tidak lama lagi Tuhan, berkati perjalanan mereka Tuhan, agar mereka selamat tiba di tempat mereka, di destinasi mereka. Nah, kami juga berdoa Tuhan supaya bagi perjalanan hidup kami, walaupun pada saat ini Tuhan, kami masih dapat menjalankan kehidupan kami seperti biasa, walaupun tidak seperti biasa, tidak bebas seperti biasa, tapi berkatilah kami Tuhan supaya walaupun dalam saat ketika ini Tuhan, kami tidak mengalami gangguan ataupun yang menyebabkan kami sakit, semada daripada luaran ataupun dalaman Tuhan, kami masih sehat dan dapat meneruskan hidup kami, mengerjakan kerja kami, dan dapat terus memuji dan menerima Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, seluruh doa ini Tuhan kami andalkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih atas perhatian. Pada saat ini serahkan kembali kepada pemimpin. Terima kasih atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Oleh itu, dia tahu Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita dan dia sangat setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh itu, mari kita tinggikan nama dia. Mari kita angkat lagu ini. Ku tinggikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Jadi bagi doa berkat, sekali lagi saya minta pelayanan daripada membawa firman sebentar tadi. Nah, sebelum kita meneruskan doa berkat kita pada hari ini, mari, saya baca perintah yang pertama dan terutama. Nah, dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita berdoa. Kami bisa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan karena penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Memberi kami masa, waktu untuk bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur karena telah menyertai di sepanjang perjalanan ibadah ini Tuhan. Sehingga pada Tuhan kami sampai pada titik akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, berkatilah kami supaya tidak lama lagi Tuhan kami akan berganjak ataupun melakukan aktiviti seharian kami selepas ini Tuhan. Mohon supaya Engkau terus memberkati sepanjang aktiviti kami seterusnya yang kami akan lakukan selepas ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami andalkan sepenuhnya dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya. Memberkati, sampai jumpa pada depan. Kebaktian selesai. Kenapa itu enggak? Ayo,